Adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat sentosa. Alhamdulillah, luar biasa. Kita jumpa lagi di channel Belajar Matematika bareng Kak Tri. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang penyajian data. Namun sebelumnya, biar Kak Tri semakin semangat membuat videonya, jangan lupa ya subscribe, like, dan share jika informasi yang ada di video ini bermanfaat. Dan jangan lupa kunjungi ya blog kakak di belajarbarengkaktri.blogspot.com. Ya, masih ingat nggak video sebelumnya tentang apa? Iya, video sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel, di mana bentuk tabel ini ada 3 macam. Yang pertama apa? Iya, yang pertama adalah tabel baris dan kolom. Kalau yang kedua apa? Iya, yang kedua adalah tabel kontingensi, dan yang ketiga tabel apa? Tabel distribusi dan frekuensi. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu penyajian dalam bentuk diagram. Ya. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram ini juga ada 3, ya. Yang pertama adalah bentuk diagram batang, kemudian yang keduanya adalah diagram garis, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Kita akan bahas nanti masing-masing ya, mulai dari diagram batang, kemudian diagram garis, dan yang terakhir diagram lingkaran. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama dulu kita mulai dengan diagram batang. Bagaimana caranya menyajikan data dengan diagram batang? Ya, diagram batang ini sangat tepat apabila digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Misalkan pria dan wanita, kemudian tentang produksi tahunan atau jenis kendaraan dan sebagainya. Itu cocok kalau digunakan diagram batang. Nah, nanti yang perlu diperhatikan, ada yang sumbu datar yaitu horizontal, dan ada yang sumbu tegak ya, yang vertikal. Nah, yang untuk horizontal ini nanti untuk yang menyatakan kategorinya ya, bisa tahun, bisa jenis kendaraan, bisa juga jenis kelamin dan lain sebagainya. Sedangkan yang sumbu tegaknya, yang vertikalnya itu adalah untuk nilai dari datanya itu ya. Nah, kita ambil contoh saja ya. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada nilai matematika ya, diperoleh data nilai matematika kelas 7F sebagai berikut. Nah, di sini diperoleh data 70, 75, 80, 90, 75, dan 70. Nah, masing-masing data ini kan masih agak susah ini untuk ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Maka langkah pertama kita susun dulu menjadi bentuk tabel. Tabel yang cocok untuk nilai matematika, masih ingat kan pada video sebelumnya? Kan ada 3 ya, ada bentuk baris kolom, kemudian ada kontingensi, dan yang ketiga ada apa? Distribusi ya, frekuensi. Distribusi frekuensi. Mana yang cocok? Nah, yang cocok adalah
tabel baris dan kolom. Nah, jadi langkah pertama kita buat dulu tabel baris dan kolom. Nah, dimana barisnya adalah nilai yang diperoleh, kolomnya adalah banyak siswa. Nanti dihitung 60 ada berapa, ya 65 ada berapa, dicari sebelumnya. Nah, diperoleh datanya seperti itu. Nah, ini bisa dicek sebelumnya karena untuk bagian ini sudah dibedakan warnanya ya, untuk memudahkan. Misalkan 70 bisa dilihat di situ ya, yang warna hitam dihitung ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya kita masukkan ke kolom 70 ada 8. Berikutnya 75 itu yang warna merah tua. Coba kita hitung bersama ya. Ya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ada 9 masukkan. Berikutnya yang 80 yang warna kuning, coba dihitung berapa? Iya, betul, ada 5, maka masukkan 5. Kemudian yang 85 yang warna hijau ada berapa? Ada 3, betul ya, ada 3, masukkan 3. Kemudian yang 90 yang warna biru, ya warna biru muda ada berapa? Ada 2, ya masukkan 2. Kemudian yang 95 yang warna ungu ada berapa? Ada 2, masukkan. Kemudian yang 100 ada nggak situ? Tidak ada, maka tulis 0. Nah, kalau sudah dimasukkan semua ke dalam bentuk tabel, maka langkah yang berikutnya, langkah yang kedua, kita bisa membuat diagram batangnya. Ya, kita buat diagram batangnya adalah seperti ini. Yang horizontal, yang mendatar, ini untuk kategorinya, yaitu nilai matematika, ada nilai 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Nah, untuk yang vertikal ke atasnya, ya, yang sumbu vertikal, sumbu tegaknya, ini untuk banyak siswanya. 60. Tadi ada 1 orang, maka angka 1 ditemukan dengan 60. Kemudian 65 kan nggak ada, berarti 78, berarti 70 digabung dengan 8. 75 9 ya. 80 nya ada 5, 85 nya ada 3, 90 nya ada 2, 95 juga ada 2, 100 tidak ada. Nah, ini ya, maka jadilah diagram batangnya. Nah, diagram batang ini cocok untuk kategori, dan kita bisa mengetahui nilai paling tingginya ya. Jadi yang paling banyak, maksudnya paling banyak siswanya, nilai yang paling banyak dicapai oleh siswa di sini adalah nilai 75. Nah, ini ya. Berikutnya kita bahas tentang diagram garis. Nah, bagaimana dengan diagram garis? Berbeda dengan diagram batang. Diagram baris ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang sifatnya kontinu, berkesinambungan ya. Nah, ini biasanya kita akan mengetahui naik dan turun ya. Sebenarnya bisa ya, data itu bisa dibuatkan tabel batang atau tabel garis, bisa dua-duanya, tapi fungsinya akan berbeda ya. Apabila kita ingin mengetahui fluktuasinya ya, naik turunnya, maka gunakanlah diagram garis. Tapi kalau kita ingin mengetahui tertinggi dan terendah, maka gunakan diagram batang. Nah, jadi nanti dilihat ya variabelnya. Kalau dalam bentuk kategori ya, maka gunakan diagram batang. Tapi kalau
sifatnya continue, berkelanjutan ya, maka kita gunakan diagram garis ya. Misalkan kita ambil contoh di sini jumlah penduduk tiap tahun. Nah ini kan continue tiap tahun ini, tahun 2010, 2011, 2013 sampai misalkan tahun 2020. Nah ini ya berkelanjutan, berkesinambungan seperti itu. Atau jumlah siswa tiap tahun, atau rekapitulasi kehadiran siswa dalam 1 bulan ya, sebulan kan ada 30 hari itu ya, berarti berkesinambungan. Maka ini gunakan diagram garis. Nah kalau misalkan nomor 1 yang paling banyak dipakai oleh siswa dalam kelas 7F, nah itu gunakan apa? Diagram batang. Oke, kita lanjutkan contohnya ya. Misalkan diberikan contoh di sini ya, pada bulan Januari banyak siswa yang absen sekolah ada 10, kemudian pada bulan Februari 5 siswa ya, kemudian Maret 15 siswa, dan Aprilnya 5. Nah ini kita gunakannya adalah diagram garis karena berkesinambungan dari Januari, Februari, Maret, dan April. Kalau dibuatkan diagram batang bisa nggak? Ya bisa sebenarnya ya, tergantung fungsinya apa yang mau diketahui, apakah tertinggi terendahnya atau naik turunnya. Kalau tertinggi terendah ya gunakan diagram batang, tapi kalau ingin fluktuasinya naik turunnya maka gunakan apa? Diagram garis. Nah, dalam menggambar diagram garis ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa sumbu horizontal, sumbu yang mendatar itu, ya, ini menunjukkan waktu pengamatan, ya, waktu yang kontinunya, yaitu Januari, Februari, Maret, April, kalau dilanjutkan Mei, Juni, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang sumbu tegak vertikalnya ini untuk menunjukkan nilai data pengamatan banyak siswanya ya di sini. Oke, kita gambarkan ini. Nah, maka pada bulan Januari dari data tadi ada 10 anak. Nah, berarti sini ya antara 8 dan 12. Kemudian pada bulan Februari 5. Februarinya 5, kemudian Maret berapa? 15. Nah, ini 15 sini ya, 15. Sedangkan April ada 5. Nah dari data ini maka kita ketahui bahwa ada penurunan. Nah ini turun jumlah yang tidak hadir dari bulan Januari ke Februari. Tapi kalau dari Februari ke Maret bagaimana? Naik atau turun? Naik ternyata ya, naik ya. Kemudian dari Maret ke April ternyata turun lagi, sehingga nanti kalau ada soal atau pertanyaan pada bulan berapa ke bulan berapa terjadi kenaikan yang sangat tinggi, maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah pada bulan Februari ke Maret naik. Sedangkan penurunan tertinggi kapan? Januari, Februari, atau Maret, April? Iya, Maret ke April. Nah ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang diagram garis. Selanjutnya kita akan bahas